Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 6 kelompok 2. Di video ini kami akan melakukan uji coba, yaitu sifat-sifat gelombang mekanik. Saya sendiri Ahmad Malik Mulki. Saya Novel Fatir. Pada percobaan pertama dapat kita lihat bahwa terjadi gelombang, yaitu gelombang yang pertama gelombang transversal, yaitu di mana gelombang transversal tersebut merupakan salah satu jenis gelombang yang geraknya mengarah berdasarkan arah getaran dan arah rambatnya. Dan kedua, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan medium untuk perambatannya. Pada percobaan kedua ini dapat kita lihat bahwa terjadi gelombang diffraksi. Diffraksi gelombang dapat dibelokkan, yaitu terjadi apabila muka gelombang melewati satu celah sempit. Hal ini bisa terjadi karena muka gelombang yang terpotong sehingga menghalangi pembelokan. Selanjutnya lebar celah 1 cm dan lebar 3 cm. Pada lebar 1 cm terjadi diffraksi gelombang, di mana air mampu berbelok melewati penghalang yang menghambatnya, juga mampu melewati sebuah celah sempit yang ada di depannya. Pada lebar 1 cm ini ialah semakin kecil celah yang dilalui, maka semakin pendek penyebaran gelombang atau lengkungan air akan dihasilkan. Selain itu, penyebaran tidak terlihat dengan jelas. Kedua, pada lebar 3 cm terjadi diffraksi gelombang, di mana air mampu berbelok melewati penghalang yang menghambatnya, juga mampu melewati sebuah celah sempit yang ada di depannya. Pada lebar 3 cm ini semakin lebar celah, maka panjang gelombang akan semakin panjang. Penyebaran gelombang atau lengkungan air yang dihasilkan. Selain itu, penyebaran akan terlihat dengan jelas. Pada percobaan ketiga, terjadi interferensi atau gelombang dapat dipadukan. Interferensi terbagi menjadi dua, yaitu interferensi destruktif dan interferensi konstruktif. Percobaan ketiga, yang pertama, tetesan air dari kedua pipet tidak sampai pada wadah secara bersamaan. Maka ini akan terjadi interferensi destruktif atau tak sefase. Yang ini tidak menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase atau waktu yang bersamaan. Yang kedua, tetesan air dan kedua pipet sampai pada wadah secara bersamaan. Ini akan terjadi interferensi konstruktif atau sefase, yaitu gelombang akan mengalami perpaduan karena gelombang bertemu pada waktu atau sefase yang sama. Pada percobaan keempat, terjadi refleksi atau gelombang dapat dipantulkan, yaitu proses pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang dapat dipantulkan apabila mengenai media pantul atau penghalang yang keras. Namun jika penghalangnya lunak, maka gelombang akan diserap dan bukan dipantulkan. Sebagai kesimpulan, gelombang mekanik membutuhkan medium untuk perambatnya. Gelombang dapat diartikan sebagai getaran yang merambat. Di dalam suatu gelombang bisa terjadi sebuah pembelokan gelombang atau disebut diffraksi gelombang. Tidak hanya itu juga, ada juga yang namanya inferensi dan refleksi gelombang, yang dimana inferensi adalah kerjasama antara dua gelombang atau lebih pada suatu titik atau daerah tertentu. Pada suatu waktu tertentu pula, inferensi terbagi menjadi dua, diantaranya interferensi destruktif atau tidak sefase, dan juga interferensi konstruktif atau sefase. Sedangkan refleksi atau pemantulan adalah pembalikan arah rambat gelombang karena membentur suatu medium yang tidak dapat ditembus oleh gelombang.